Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pertemuan kita yang terakhir sebelum bulan suci Ramadan. Ini adalah pertemuan pertama kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang menggunakan atau membahas kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saya mohon maaf karena agak terlambat pagi ini karena saya baru tiba juga dari Jakarta. Jadi alhamdulillah ala kulli hal kita bisa bertemu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mungkin mengingatkan kita semua bahwa pada bulan-bulan ke depan insyaallah setelah bulan suci Ramadan ini kita semua berada pada bulan-bulan pembuktian. Bulan-bulan pembuktian apakah ibadah Ramadan kita yang lalu ini sukses, berhasil, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa min alamatil qabul, di antara tanda sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi dan keadaan orang yang mengerjakan amal itu setelah melakukan amal tersebut itu menjadi lebih baik. Karena ada semacam kaidah di kalangan para ulama bahwa al-hasanatu tad'u ba'duhum atau ba'duha ba'dha, bahwa kebaikan itu atau amal-amal kebaikan itu tad'u ba'duha ba'dha, akan saling memanggil antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, salah satu tanda kebaikan itu diterima adalah ketika kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan itu memanggil amal-amal soleh yang lainnya untuk kita lakukan. Sebagaimana sebaliknya, al-ma'asi tad'u ba'duha ba'dha. Perbuatan-perbuatan maksiat itu juga memanggil teman-temannya. Jadi kalau kita sudah melakukan satu kemaksiatan, maka kemaksiatan yang kita lakukan itu juga akan memancing kita melakukan kemaksiatan berikutnya. Makanya misalnya orang yang korupsi itu biasanya kejahatannya tidak hanya berhenti pada korupsi, akan berlanjut juga atau akan mengikuti juga kemaksiatan yang lain. Korupsi, kemudian dia karena merasa sudah banyak uangnya, kemudian dia main perempuan,
kemudian apa itu akan memanggil satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan kebaikan. Karena itu mudah-mudahan hari-hari ini dan bulan-bulan ke depan, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia yang panjang umur, mudah-mudahan ini bisa menjadi bulan-bulan pembuktian kita bahwa insya Allah amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, tandanya kalau Ramadan kita diterima adalah bahwa kebaikan kita di bulan Ramadan itu memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan kalau kebaikan-kebaikan kita itu sudah saling memanggil satu dengan yang lain, itulah yang disebut dengan al-barakah atau berkah. Hidup kita itu berkah kalau seperti itu, karena al-barakah atau berkah itu definisinya kata para ulama adalah ziyadatul khair wa numuwuhu. Ketika kebaikan itu bertambah dan terus berkembang. Ketika kebaikan itu terus bertambah dan berkembang, dan mudah-mudahan itulah kondisi keadaan kita sampai kita akhirnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara tujuan terpenting dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk di antaranya adalah ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu pertanyaan penting yang harus kita ajukan setelah bulan suci Ramadan ini adalah bahwa setelah Ramadan ini seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau kita perhatikan rangkaian ayat-ayat puasa itu, ya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai sekalian orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian ayat selanjutnya itu apa ayat selanjutnya? Ayyamam ma'dudat, ya. Beberapa hari, bahwa kewajiban berpuasa itu diwajibkan dalam beberapa hari saja. Kemudian ayat sesudahnya itu syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian ayat sesudah itu Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sampaikan kepada mereka bahwa sungguh aku sangat dekat dengan mereka. Sungguh aku sangat dekat. Jadi coba lihat ayat pertama, penjelasan tentang diwajibkan puasa. Ayat kedua, penjelasan tentang bahwa puasa ini diwajibkan dalam beberapa hari tertentu. Ayat yang ketiga tentang bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian tanda petik, ya, tanda petik, tiba-tiba muncul ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku maka sampaikan pada mereka bahwa aku dekat, kata Allah. Nah, setelah ayat ini kembali lagi ayat penjelasan tentang hukum-hukum puasa. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, yang penting dikerjakan di malam hari. Jadi ayat puasa, ayat yang kedua puasa, ayat yang ketiga puasa. Tiba-tiba ayat yang ketiga, yang keempat tentang penjelasan tentang bahwa Allah itu sangat dekat. Kemudian kembali lagi penjelasan tentang hukum-hukum
puasa. Nah, sebagian ulama mengatakan tentu ini tidak ada yang tiba-tiba muncul di dalam Al-Quran. Artinya bahasa kita saja ya, yang mengatakan kok tiba-tiba muncul di sela-sela ayat tentang puasa ini ayat yang menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Lalu kemudian di dalam ayat itu kan dijelaskan perintah bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata para ulama ini menunjukkan bahwa betapa saking pentingnya ayat ini sehingga Allah tegaskan kembali di tengah-tengah ayat puasa itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa puasa kita ini dan apapun yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu, pertanyaan paling penting yang selalu kita ajukan, apakah ibadah-ibadah ini semakin mengantarkan kita, semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak ya. Dan kalau berbicara tentang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah pasti bisa tumbuh, bisa lahir kalau kita punya kecintaan yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang berulang-ulang kali juga kita bahas dan kita tegaskan dalam majelis kita ini ya, bahwa perasaan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tumbuh lahir karena kita merasa fakir kepada Allah, karena kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu merasa dekat. Jadi rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didorong oleh rasa fakir, rasa betapa besarnya hajat, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa bahwa kita ini tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak akan punya apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan itu sangat penting untuk kita jaga. Dan itulah ya, salah satu poin yang sangat penting juga yang kita harus tanyakan kepada diri kita setelah bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang kelihatannya dia sholat juga, rajin juga sholat berjamaah, rajin juga datang ke masjid, tetapi meskipun dia sholat, kalau mau ditelusuri lebih jauh, dia perasaannya dengan Allah juga kering-kering saja, ya. Dia tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat itu hanya sekedar ya sholat saja karena menunaikan kewajiban. Dia puasa juga di bulan Ramadan, tetapi apakah dia ya, begitu mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perasaannya, Allahu a'lam. Dan itulah mungkin yang kalau kita merasa bahwa ada ibadah-ibadah kita yang terasa kering kita kerjakan, itulah mungkin salah satu sebabnya, karena kita melakukannya, mengerjakannya bukan dengan perasaan yang sangat dekat ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibadah itu biasa juga diistilahkan dengan sebutan apa? At-taqarrub ilallah. Ya, kita biasa dengar istilah taqarrub, ya. Taqarrub itu berasal dari kata qarib, dekat. Jadi taqarrub itu berusaha untuk dekat. Ya, jadi sama kalau itu bentuk katanya dalam bahasa Arab itu sama dengan ilmu, kemudian ta'allum, dari kata ilmu kemudian dibentuk kata ta'allum. Ta'allum itu berusaha untuk punya ilmu. Jadi al-qurb itu artinya dekat, kemudian taqarrub itu berusaha untuk dekat. Ya. Kemudian misalnya al-hilm itu sifat santun, tahallum itu berusaha untuk punya sifat santun. Jadi kan sama bentuknya itu. Taqarrub, ta'allum, tahallum. Jadi itu taqarrub itu artinya usaha terus-menerus untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini istilah untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya dekat dengan Allah itu adalah usaha yang terus-menerus untuk dilakukan. Ya, bukan sama dengan ikhlas. Ikhlas itu kita tidak bisa mengatakan bahwa subuh ini kita sholat subuh 2 rakaat dengan niat ikhlas, kemudian nanti sholat duhur kita bisa mengerjakannya dengan keikhlasan yang sama derajatnya atau sama tingkatannya dengan sholat subuh kita. Ya. Kita tidak bisa punya jaminan seperti itu, maka kita harus selalu berusaha untuk meluruskan niat kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu 2 poin saya kira yang patut untuk kita renungkan pasca bulan suci Ramadan yang sudah berlalu. Ya sudah, sekarang sudah berapa Syawal? Sudah 27 ya, 27 Syawal ya, bukan 27 Ramadan ya, bukan, tapi sudah 27 Syawal. Dan ya itulah ya, poin ketiga yang kalau kita mau renungkan, kita lagi-lagi diingatkan dengan salah satu tabiat ya, salah satu karakter, salah satu sifat utama dunia ini, bahwa dunia ini memang selalu serba tidak terasa. Jadi rasa-rasanya baru kemarin kita Lebaran, sekarang sudah 27 Syawal. Jadi sifat dunia ini memang selalu tidak terasa ya. Waktu yang berjalan di atas muka bumi ini tidak terasa semuanya ya. Itu kita sudah berkali-kali sampaikan ya. Sekarang ini misalnya kita yang berusia 35, 40 tahun itu rasa-rasanya baru kemarin ya. Kita selesai SMA ya, selesai kuliah ya. Yang mungkin sekarang sudah punya anak berapa, rasa-rasanya baru tahun lalu menikah ya. Serba tidak terasa. Karena itu, tapi itu memang menjadi tabiat utama dunia ini ya. Menjadi tabiat utama dunia ini. Kalau kita sekarang ditanya berapa umur kita sekarang, baru kita sadar saya punya umur sekarang sudah 38, sudah 45, sudah. Itu memang serba tidak terasa, dan itulah ya, sekali lagi itulah tabiat utama dunia ini, bahwa dia serba tidak terasa. Nikmatnya juga tidak terasa. Artinya kita rasakan nikmat hari ini, besok mungkin kita sudah lupa rasanya. Karena itu kesusahannya juga sebenarnya seperti itu. Kesusahan dunia itu juga sebenarnya ya, meskipun kita rasakan hari ini susah, pahit, tapi mungkin besok juga kita sudah melupakan itu. Nah, yang paling berbahaya adalah kalau kemudian tabiat dunia yang tidak terasa ini membuat kita lupa dan lalai untuk menyiapkan apa yang harus kita siapkan untuk perjalanan kehidupan kita yang selanjutnya, yaitu di kehidupan akhirat. Sehingga jangan sampai kita sibuk, kita lalai, kemudian akhirnya tidak terasa sudah tiba waktunya untuk meninggalkan dunia ini dan menyiapkan diri menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ya. Tafsir surah Al-Baqarah, dan kita akan mulai menafsirkan ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Berapa harakat itu? 6. Ya. Jadi 6 harakat. Jadi ini
disebut dengan, kalau di dalam Al-Quran atau di dalam tafsir, huruf-huruf seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, ya, ha mim, ya, shad, ya, itu disebut dengan istilah al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah artinya huruf-huruf yang al-muqatta'ah itu artinya yang terpotong-potong, ya, yang terpotong-potong. Artinya dia tidak membentuk sebuah rangkaian kata, ya, tetapi huruf-huruf ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi awal pembuka dari beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di sini, al-huruful muqatta'ah allati fi awail as-suwar hiya mimma ista'tsarallahu bi'ilmi. Huruf-huruf yang terpotong-potong di awal-awal surah ini atau di awal-awal beberapa surah ini itu termasuk ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksudnya, ya, kandungannya, ya. Dan pandangan seperti ini, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, diriwayatkan dari beberapa orang sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jadi khulafaur rasyidun yang keempat, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Jadi ini satu pendapat tentang huruf-huruf seperti ini di dalam Al-Quran, ya. Dan ini insya Allah adalah pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat tentang huruf-huruf seperti ini. Jadi huruf-huruf ini bukan tidak ada maknanya, ada maknanya, tetapi apa maknanya itu hanya Allah yang mengetahui apa maknanya, ya. Tidak ada dalam kosakata manusia, tidak ada dalam perbendaharaan kata yang digunakan oleh manusia. Tetapi bukan berarti dia tidak punya makna. Dia punya makna, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa maknanya. Jadi ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan juga, kata Ibnu Katsir, qila, ada yang mengatakan hiya asma'us suwar. Huruf-huruf ini, alif lam mim, alif lam ra dan yang lainnya, itu sebagian ada yang mengatakan dia adalah nama surah, ya, nama dari surah tersebut, ya. Tetapi ini tentu tidak kuat, ya, karena surah Al-Baqarah, ya, tidak pernah kita temukan dalilnya atau riwayatnya yang mengatakan dia disebut sebagai surah alif lam mim, ya. Yang kita tahu itu hanya surah Shad, kemudian Qaf, ya, Nun, ya, kemudian surah Nun, ya, itu yang menggunakan huruf awalnya sebagai nama surah. Tetapi selainnya, ya, alif lam, Yasin juga seperti itu, alif lam ra, itu kita tidak pernah dengar ada namanya surah alif lam ra, ya. Alif lam mim juga seperti itu, ya. Jadi itu beberapa pendapat. Ada pendapat ketiga yang mengatakan katanya itu adalah kependekan, ya, kependekan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini juga tidak memiliki landasan yang kuat, ya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan, la syakka anna hadhihi al-huruf lam yunazzilha subhanahu wa ta'ala abathan wala sudah, ya. Satu hal yang
tidak bisa diragukan adalah bahwa huruf-huruf ini ya, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar untuk iseng-iseng saja. Ya, abasa wa sudah, itu artinya iseng-iseng saja, tidak ada maksud dan tujuannya. Ya. Karena itu beliau menegaskan fata'ayyana anna laha ma'nan fi nafsil amr. Maka menjadi pastilah ya, kesimpulan yang menyatakan bahwa huruf-huruf ini pasti punya makna, ya, punya makna. Nah, coba lihat, ini kita diajarkan satu sikap dan satu cara beragama yang benar seperti apa. Kata Ibnu Katsir, wa in sahha lana 'anil ma'sumi syai'un qulna bihi. Seandainya kita punya landasan dan dalil yang sahih dari al-ma'sum, siapa itu al-ma'sum? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ya, seandainya ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallam yang menjelaskan tentang makna alif lam mim, alif lam ra, yasin dan yang lainnya itu, seandainya ada dalil yang sahih menjelaskan tentang itu, qulna bihi, maka kita harus berkata, harus berpandangan seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, tapi kalau tidak ada dalilnya yang sahih, waqafna haitsu waqafna, maka kita berhenti sampai pada titik di mana kita harus berhenti di situ. Jangan melewati titik itu, jangan melewati batasan itu. Jadi kalau Nabi SAW tidak jelaskan apa maknanya itu alif lam mim, apa ini, sudah cukup sampai di situ. Dan kita, kata Ibnu Katsir, wa qulna, dan kita mengatakan amanna bihi. Bagaimanapun juga amanna bihi, kami percaya kepada, kami beriman kepada ayat-ayat ini, kepada huruf-huruf ini, ya, karena kullum min indi rabbina, karena semua ayat Al-Quran itu berasal dari Tuhan kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu ya, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, ya, pandangan yang kuat ya, tentang al-huruf al-muqatta'ah seperti ini adalah bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini mempunyai makna, tetapi maknanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ya. Ya, kalau mau ditanyakan hikmahnya, ya, ini akan disebutkan beberapa hikmahnya ya, oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Di antara hikmahnya, kenapa dimunculkan surah ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang pertama untuk menjelaskan ya, bayanan li'ijazil Quran, sebagai penjelasan terhadap kemu'jizatan Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong tentang mukjizat, ini mungkin kita sering dengar istilah mukjizat. Jadi, apa artinya mukjizat itu? Biasa kita terjemahkan apa mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya kalau ada apa istilahnya, ada orang sakit, ya, kemudian dokter sudah memvonis dia 1 minggu lagi ini, ya, 1 minggu lagi umurnya ini, ya, tiba-tiba dia bisa hidup sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ya, biasa orang sebut mukjizat ini, mukjizat. Tapi sebenarnya arti harfiahnya mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan, dari kata al-ajaz, ya kan, salah satu doa itu Allahumma inni a'udzubika ya minal ajzi, ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz, kelemahan. Nah, nenek-nenek atau orang yang sudah tua itu disebut ajuz, ya, orang yang sudah
Kata itu mukjizat itu asalnya dari itu. Jadi sesuatu yang melemahkan. Jadi mukjizat seperti Al-Quran ini dan semua mukjizat para nabi dan rasul itu sifatnya melemahkan musuh-musuhnya sehingga membuat mereka tidak bisa membuat tandingannya. Itu maksudnya mukjizat. Jadi saya kira mungkin kurang tepat kalau disebut kayak tadi itu mukjizat ya, yang tadi itu enggak. Itu bahasa kita saja karena sudah terlanjur orang identikkan mukjizat itu dengan sesuatu yang luar biasa. Karena sebenarnya sifat asal mukjizat itu kalau dilihat dari maknanya itu dia sesuatu yang melemahkan. Jadi seperti Al-Quran. Jadi kalau disebut Al-Quran sebagai mukjizat itu berarti tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran itu. Jadi Quran itu membuat lemah yang lainnya sehingga tidak ada lagi yang bisa menghadapi atau mendatangkan tandingan terhadap Al-Quran. Jadi al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf seperti ini salah satu hikmahnya adalah kata Ibnu Katsir bayanan li'ijazil Quran, untuk menunjukkan ya ijaz Al-Quran. Ijaz itu kemampuan Al-Quran melemahkan orang-orang yang berusaha untuk menandinginya. Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimislihi. Jadi huruf-huruf ini kata Ibnu Katsir hikmahnya untuk menunjukkan bahwa semua makhluk ini lemah, tidak mampu untuk menghadapi dan menantang Al-Quran ya, dengan cara mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ya. Jadi meskipun kata Ibnu Katsir, meskipun Al-Quran ini terangkai dari huruf-huruf yang biasa manusia gunakan untuk berbicara, ya kan orang-orang Arab juga kalau bicara itu kan pakai huruf-huruf ini yang ada di dalam Al-Quran ya, kaifa haluk, alhamdulillah bi khair, itu hurufnya sama ya, huruf hijaiyah juga. Tetapi meskipun huruf-huruf yang mereka gunakan itu sama dengan huruf yang ada di dalam Al-Quran, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran ini. Maka alif lam mim, tiba-tiba ya mungkin kita mengatakan alif lam, apa maksudnya? Manusia yang katanya diberikan akal tidak bisa menangkap apa maknanya ini, tidak bisa menangkap apa maknanya ya. Jadi kalau tidak bisa kita tangkap maknanya, itu tentu kita hikmahnya adalah untuk menyadarkan kita bahwa ya, secerdas-cerdasnya kita, sehebat-hebatnya kita, ternyata masih banyak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita ketahui. Jadi kalau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu, di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat itu ya, satu saja dari 100 itu yang diturunkan ke dunia ini. Dan dengan satu rahmat itulah ya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat terjadi, dengan satu rahmat itulah seorang ibu mencintai anaknya ya, seorang kekasih mencintai kekasihnya. Maksudnya itu saja sudah cukup ya. Itu saja sudah cukup untuk kita yang hidup di dunia ini. Dan yang sisanya itu 99 rahmat itu disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan akhirat. Jadi bayangkan itu artinya untuk orang-orang yang nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat ya, tidak terlukiskan itu seperti apa besarnya karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seperti itu ya. Sehingga sepintar-pintarnya manusia ini dikumpulkan semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan semua ilmunya, itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meskipun
semua batang-batang pohon dijadikan sebagai pena untuk menulis ilmu Allah, semua air di lautan digunakan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada apa-apanya dan tidak akan pernah cukup untuk menulis semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengatakan Allahu a'lam, ya, itu hendaknya juga kita mengucapkan, mungkin ada yang mungkin tidak, masih ada mungkin yang tidak mengerti apa artinya wallahu a'lam itu artinya dan Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi ketika kita mengucapkan ungkapan seperti ini, ya, hendaknya juga kita ucapkan dengan kesadaran bahwa betul saya ini tidak punya ilmu apa-apa. Allahu a'lam. Karena itu kata sebagian ulama, salah satu adab seorang ulama, ya bayangkan, ulama juga harus ada adabnya, ya. Salah satu adab seorang ulama itu adalah ketika dia tidak tahu, maka dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, ya. Maka ada ungkapan yang mengatakan la adri nisful ilm. Kata-kata ungkapan la adri, saya tidak tahu, itu nisful ilm, setengahnya ilmu. Sehingga para ulama kita, kalau dia betul-betul ulama, salah satu tandanya itu dia tidak segan-segan, tidak malu, ya, tidak risih mengatakan saya tidak tahu. Ya, saya kira kisah Imam Malik bin Anas rahimahullah adalah salah satu kisah yang sangat-sangat masyhur ketika beliau didatangi oleh orang dari negeri yang jauh, datang jauh-jauh ke Madinah untuk bertanya, menanyakan kurang lebih sekitar 40 sekian masalah kepada Imam Malik. Dia tanyakan 40 masalah itu, sebagian besarnya, bahkan hampir semuanya, dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya tidak tahu. Siapa itu Imam Malik? Imam Malik itu imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah, ya, ulama hadis besar. Dan ini orang datang dari negeri yang jauh, ya, membawa pertanyaan titipan dari orang kampungnya, kasihan. Jadi ketika dia bertanya pada Imam Malik saya tidak tahu. Bagaimana ini saya tidak tahu. Bagaimana ini saya tidak tahu. Kemudian orang ini mengatakan, wah Imam, saya datang ini dari negeri yang jauh, ya, untuk bertanya kepada Anda, dan Anda mengatakan, dan ini saya bawa pertanyaan dari orang-orang di kampung saya, di negeri saya, dan Anda mengatakan saya tidak tahu. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada orang-orang di negerimu bahwa Malik bin Anas tidak tahu. Ya. Dan dia santai saja. Saya kira ini kalau profesor hari ini susah ini kalau begini. Ya. Sampaikan orang di kampungmu bahwa profesor ini tidak tahu. Gengsi dia. Tapi bagi seorang ulama seperti Imam Malik itu biasa. Bahkan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, seorang sahabat yang dianggap, ya, disebut oleh Nabi SAW sebagai sahabat yang paling faqih, ya, paling paham terhadap hukum-hukum agama ini. Itu asal ada orang yang datang bertanya kepada beliau, ya, itu beliau kadang-kadang juga akhirnya dia tidak menjawab, dan kalau orang itu memaksa untuk meminta jawaban, biasanya Ibnu Mas'ud mengatakan haula yuriduna ayyattakhidhu dhuhurana yusuran ilan nar. Ini orang-orang yang bertanya ini, ya, maksa-maksa begini, mereka kayaknya mau jadikan punggung kita ini sebagai jembatan masuk neraka. Ya. Saking takutnya dia itu, ya, saking takutnya dia itu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis buku, judulnya bagi saya ini menakutkan. Jadi beliau punya buku judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ya. Kalau arti harfiahnya itu I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, itu
ya arti harfiahnya kurang lebih sebuah penjelasan kepada para ulama, ya, dan ulama itu digambarkan Ibnu Qayyim dalam judul buku ini dengan istilah al-muwaqqi'in, orang-orang yang bertanda tangan an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Bayangkan itu ulama ketika dia menjawab satu pertanyaan, makanya hati-hati juga kalau tanya ustaz. Ya, ketika ulama atau ustaz itu menjawab pertanyaan, itu Ibnu Qayyim menggambarkan seakan-akan dia itu, para ulama itu sedang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak gampang itu memberi fatwa, ya. Karena itu maka tidak mengherankan ketika memberi jawaban, memberi fatwa itu dalam posisi seperti itu, tidak mengherankan kalau kemudian para ulama menyebutkan bahwa salah satu adab ulama itu adalah qaulu la adri, mengucapkan saya tidak tahu. Kalau memang dia tidak tahu, ya. Jadi ulama saja kalau tidak tahu harus bilang tidak tahu, apalagi kalau bukan ya, apalagi kalau bukan ulama, ya. Ya, jadi itu ya salah satu hikmahnya. Karena itu tentu mungkin akan banyak hikmah-hikmah yang lain, ya, mungkin kalau kita renungkan akan banyak hikmah yang lain, tapi ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itulah sebabnya kata Ibnu Katsir, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, ya, dan yang semacamnya, alif lam mim shad, kalau kita perhatikan, ya, ayat-ayat seperti ini biasanya diikuti dengan ayat-ayat yang menegaskan tentang kebenaran Al-Quran, ya, tentang kebenaran Al-Quran. Ya, sebagai contoh misalnya, jadi Ibnu Katsir di sini menyebutkan ayat-ayat seperti ini itu terdapat pada 29 surah di dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau pengurus masjid mau iseng-iseng bikin kuis berhadiah, itu bisa jadi pertanyaannya. Sebutkan 29 surah yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah seperti ini, ya. Hadiahnya Android misalnya. Ya, kalau ada sponsornya. Nah. Ya. Jadi contohnya misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi alif lam mim kemudian diikuti dengan penegasan bahwa Al-Qur'an ini benar, tidak ada keraguan di dalam. Kemudian dalam surah Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina. Jadi setelah disebutkan alif lam mim, ayat keduanya mengatakan dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an bil haqqi, dengan penuh kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan apa yang ada di hadapan. Kemudian alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrija an-nasa minadh dhulumati ilan nur. Alif lam ra, inilah Al-Qur'an kami turunkan kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi coba perhatikan nanti itu, ya, sesudah ayat-ayat seperti ini itu biasanya diikuti oleh penegasan tentang Al-Quran, tentang bahwa Al-Quran itu petunjuk, tentang bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, tentang bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang mu'jiz, ya, sesuatu yang melemahkan orang-orang yang berusaha untuk menandingi Al-Quran. Baik, saya kira itu matahari sudah terbit. Saya kira itulah kajian kita untuk pagi hari ini, mengawali kajian perdana kita terhadap tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk pertemuan berikutnya insyaallah
dalam kajian tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim melalui tafsir Ibnu Katsir. Jadi insyaallah minggu depan kita lanjutkan ayat yang kedua ya. Hari ini baru Alif Lam Mim. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.